Alhamdulillah, selamat datang Rosi, Dira ya. Sehat-sehat semua ya. Amin. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Nah, ini saya ceritanya pengen gali cerita sedikit nih. Kan Rosi ini juga sudah mulai ngetop nih di YouTube nih. Masya Allah. Katanya gitu ya. Katanya Ini bukan mualaf, tapi ceritanya kita patut simak juga ya, karena saya juga sudah dengar ceritanya bahwa Rosi ini lahir dari keluarga apa? Campuran sih. Papa mama Ibu Sunda, Muslim, bapak Nonis. papanya Nonis. Iya, Apa? Chinese. Buddha, Konghucu, Kristen. Kristen. Protestan. Oh, oke. Ya, Kristennya apa? Protestan. Enggak, gereja apa? GPDI. Oh, GPDI, tahu juga deh GPDI. Dulu sering ikut ibadah juga. Oh, jadi pernah Kristen? Kalau pernah sih gak tahu ya gimana ya disebutnya. Jadi dulu tuh sering ikut ke gereja. Waktu zaman SMA itu full setahun. Oh ya. Iya, jadi karena memang adalah temen deket banget. Dia tuh orangnya asik banget. Jadi kemana dia ikut, aku ikut juga. Kemana dia pergi? Iya. Kemana dia pergi, iya aku ikut. Kemana dia ngikut siapa dia? Jadi lingkungannya dia. Iya, lingkungannya. Oke, temannya Rosi itu Kristen. Iya. Yang satu gereja sama papanya? Enggak. Oh, beda. Beda. Jadi kebetulan memang sama gerejanya GPDI. Oke. Temennya memang sengaja ngajak Rosi masuk gereja? Awalnya enggak. Awalnya Cuma enggak. mamanya yang ngajakin. Oh. Karena kan memang di rumah tuh aku nggak dapat kenyamanan ya. Jadi aku nyari kenyamanan di luar sama teman-teman. Di rumah orang? Iya, di rumah temen. Nah, ibunya tuh baik banget memang. Oke. Welcome banget. Tapi lama-lama dia tuh kayak ngasih pemahaman-pemahaman yang beda. Jadi kan memang aku muslim nih dari lahir. Tapi beliau itu ngasih pemahaman Kristen ke aku. Oh gitu. Iya. Karena sering main ke situ. Iya. Oh. Awalnya biasa aja. Tapi lama-lama diajakin tiap hari Minggu. Ke gereja. Iya. Oh. Karena memang saat itu tuh usia aku masih belasan ya, 16 tahun. Jadi memang lahir di keluarga yang kurang agamis. Jadi aku tuh ikut-ikut aja gitu karena nggak tahu batasan. Oke. Karena kan sebenarnya kalau di Muslim itu nggak boleh kita masuk gereja kan. Ngapain dulu ke gereja? Buat ibadah. Dan dulu udah Muslim masih masuk gereja, tapi renovasi. Tapi kalau ini kan untuk ibadah itu kan nggak boleh ya. Ya. Nah aku tuh memang nggak tahu makanya aku ikut-ikut aja. Oke. Nah pas ikut tuh sering-sering ikut tuh kebanyakan ceramahnya tuh bukan ceramah ya apa khotbahnya tuh tentang kebanyakannya tuh ngejelek-jelekin Islam. Oh gitu. Ya. Oh. Jadi aku ngerasa kok gini ya. Padahal kan kalau emang bener ya ajarin aja apa yang menurut mereka benar gitu. Terus lama-lama Siapa tuh? Boleh tuh lihat ya. nggak tahu tuh. Sekarang aku nggak gitu kenal pendetanya karena aku emang ke situ tuh senang ikut temen. Terus suka nyanyi-nyanyi. Oh. Iya. Karena suka nyanyinya. Udah Sampai- gitu ada live bandnya. Iya. Oh. Sampai sekarang tuh kadang-kadang masih terngiang-ngiang mulu lagunya. Berarti ada yang hafal loh lagunya. Banyak. Banyak. Boleh dong contohnya? Enggak. Udah. Oh ternyata memang dasarnya Rosi suka nyanyi, suka musik. Iya. Jadi Makanya ngikut teman ke gereja yang ada live musiknya seneng. iya senang banget. Sempat jadi penyanyi gereja berarti? Enggak. Oh enggak. Enggak, tapi sering kesaksian dulu. Nah, sakit apa? Ya, kesaksian. Maju ke depan gitu? Iya, iya. Karena emang orangnya tuh dulu aku kan di rumah jarang didengar ya. Jadi nggak pernah sama orang tua tuh curhat itu nggak pernah. Oke. Nggak pernah. Makanya begitu ada tempat buat aku cerita, aku seneng banget. Oh, umur belasan kamu kesaksian gitu? Iya. Didengerin jemaat satu gereja? Iya, iya. Terus ceritanya gimana? Ceritanya kesaksian apa? Cerita mau masuk Kristen gitu? Enggak. Jadi emang aku tuh dulu pernah sakit. Oke. Jadi dulu aku tuh kurus banget sampai
berat badan aku tuh 35 kilo waktu itu. Oh alah. Sekarang berapa? 36? Enggak, sekarang udah naik. Oh udah naik 38. Pokoknya udah sehat lah, nggak kayak dulu. Oke. Nah, jadi di sekolah tuh aku nggak ada temen waktu itu karena memang aku tuh pernah sakit. Tapi sebelum sakit tuh aku dulu sempat populer di sekolah karena bisa main gitar, terus tomboy gitu. Oh, Dulu, tomboy. ya dulu aku belum berhijab. Oh. Aku berhijabnya setelah nikah. Oh. Nah, pas aku sakit, teman-teman tuh pada ngejauh. Jadi aku tahu temen yang beneran mana, temen yang palsu mana. Oh ada teman palsu. Iya, harus hati-hati. Aduh. Nah, pas aku dijauhin teman-teman tuh, ada satu orang yang nggak ngejauh. Nah, ini orang ini tuh yang Kristen itu Ya. tadi. Aku jadi sering main ke rumahnya. Dari situlah mungkin aku jadi sering ikut ke gereja karena aku ngerasa dia orangnya asik. Oke. Bukan karena agamanya, tapi karena orang-orangnya aja. Ya. Gitu. Temennya itu juga suka musik. Temennya suka musik Oke. juga. Jadi cocok tuh ya. Ya, tapi masya Allahnya sekarang dia udah masuk Islam. Serius? Iya. Nanti boleh kasih nomornya ke neng saya. Boleh juga tuh di podcast ini ya. Bisa. Iya dong. Nah ini kan ada saksinya berarti kan? Iya. Ya, Tapi nanti terus. semenjak aku kan agak labil tuh masalah agama ya. Dari tahun 2013 sampai ke 2017 itu aku hampa. Jadi aku jarang, bahkan aku mungkin sholat aku bisa dihitung jari. Oke. Ya, karena memang nggak ada keluarga yang ngarahin aku. Oke. Ibu. Berapa saudara Rosi? Sorry. 2. Nomor berapa? Aku nomor 2. Oh yang bungsu Iya. berarti ya. Oke. Terus? Sama keluarga juga nggak deket. Jadi aku lama tinggal sendiri waktu itu. Nah, itu tuh hal yang sangat hampa di hidup aku itu pas aku jauh dari Allah. Oke. Jadi aku nggak sholat, aku nggak tahu sholawatan itu apa, aku nggak tahu. Oh. Kecil Sampai nggak pernah ngaji? ngajinya tuh cuma di TK doang. Oh. Oke. Jadi memang sama orang tua pun nggak gitu paham agama, jadi nggak ada yang ngajarin. Sorry mundur dikit. Iya. Dulu papanya sama mamanya nikah beda agama gitu? Nah, aku kurang tahu karena mama aku setiap aku tanyain masalah pernikahan selalu mengelak. Bahkan ini sedikit cerita gak apa-apa? Waktu kita nikah tuh kita akad 2 kali. Oh. Jadi yang Itu pertama, nanti dong. oh iya nanti, dulu dong. nanti, oke, Itu nanti kan giliran kewenangannya dia nih. iya iya. Minum kak. Iya. Oke, berarti Rosi dari kecil keluarganya ternyata nikah beda agama, ya entah mereka nikahnya secara Islam atau Iya. kita nggak tahu ya. Terus Rosi itu berarti waktu SMA tuh waktu ke gereja GBD itu Iya waktu SMA jarang sholat. jarang, Oke, terus akhirnya di gereja setahun. setahun. Sempat dibaptis nggak? Alhamdulillah enggak. Oh belum. Sempat ikut CD? Apa tuh? CD itu kayak pelatihan atau kayak pelajaran iman gitulah buat Oh enggak, jemaat-jemaat. Enggak. Enggak. Oke. Berarti setahun itu hanya ikut-ikutan aja. ikut-ikutan aja. Tapi sempat mempercayai Yesus Tuhan nggak? Enggak. Oh, enggak. Jadi waktu itu tuh aku sempet ditontonin filmnya, film Yesus. Nah aku tuh bingung. Tapi aku kalau nonton film yang sedih tuh pasti nangis ya. Oke. Karena kan aku nonton di situ bareng keluarganya teman aku yang Kristen itu. Nah, kamu percaya, kata dia, kamu percaya kan Tuhan itu Yesus? Terus aku diem aja karena aku kan gak mau kehilangan teman aku waktu itu ya, mikirnya kayak gitu. Tapi di benak aku tuh aku nggak percayanya mereka meyakini 3 kan Tuhan. Bagi aku Tuhan itu tauhid satu. Itu dari kecil walaupun aku jauh dari agama, tapi aku nggak bisa ngilangin itu. Oke. Makanya bagi aku nggak masuk. Di situ mulai aku renggang sama dia Oh. sampai sekarang. Sampai sekarang? Nah, setelah dia masuk Islam, Setelah dia masuk Islam, jadi aku nggak ada komunikasi lagi? nggak ada, cuma ada di sosmed aja. Oh. Masih ada di sosmed. Dia sekarang udah berhijab, udah nikah, masya Allah pokoknya. Tapi masih punya nomor HP-nya nggak? Sosmed, sosmed sosmednya aja. aja. Ya, Terus waktu itu setelah setahun di gereja, ya. Setelah setahun tuh aku masih galau aja sampai usia 21 tahun sebelum ketemu suami aku. Itu tuh aku
nggak mengimani apa-apa. Oh, tapi percaya ada Astagfirullah. Tuhan. Percaya. Cuman nggak percaya agama. Iya, dulu sempat kayak gitu. Sempat Agnostik punya, berarti ya? iya sempat punya teman kayak gitu juga. Tapi nggak pernah ngejudge diri agnostik karena nggak ngerti ya udah. Ya. Harusnya kalau agnostik kan alirannya genrenya harusnya akustik ya. Biar sama-sama tik gitu ya. Iya, Jadi orang tuanya beliau ini sering kerja keluar Luar Iya. negeri. luar negeri. Oh, oke. Ibunya, makanya memang pendidikan dari rumah di keluarganya sangat-sangat kurang. iya, Dengar-dengar tadi apa? Papanya Chinese. iya. Saya-nya apa? C, Marga. oh marganya Tan. Nah, berarti setan kan? Oh, gua berarti setan gitu. Oh, karena sering keluar negeri. Iya, Pulangnya berapa tahun sekali gitu? Iya. Oh, oke. Sekarang masih di luar negeri. masih. Di mana? Udah nikah sama orang Malaysia. Oh, udah pisah sama papanya berarti. Udah dari aku dikandung kayaknya. Oh, gitu. Iya. Sekarang tinggal di Malaysia. Oke. Nah, terus gimana ceritanya kok bisa ke musik, Rosi? Kalau ke musik tuh dari kecil emang senang denger lagu. Suka lihat Avril, Britney Spears. Wih, dari kecil. Iya dari kecil. Wih, ini. Jadi memang Oh, bener ya katanya. Terus? jadi memang om-om aku tuh senang banget musik. Oh, Makanya dari mama. iya, makanya dari situ cita-cita tuh pengen jadi vokalis sambil nyanyi. Ya, Pengen. vokalis abang nyanyi kan? Astagfirullah. Kirain Vokalis gitaris sambil nyanyi gitu. vokalis sambil gitaris. Oh, Ya, dulu gitaris sambil vokal. Sama aja. sama aja. Jadi pengen bikin banyak lagu. Belajar gitaris jadi sama omnya. Iya. Dulu kalau lagi galau tuh dengerinnya lagu. Oh. Tuh. Itu SMA berarti udah main musik. Udah cuma ya hobi aja, jadi nggak jago. Oh, kenapa nggak jadi pemusik yang di gereja? Kan katanya Nggak jago. setahun. Nggak jago, jadi di situ tuh harus dipilih. Oh, oke. Iya. Iya. Kalau jago baru boleh. Terus setelah sampai umur 21 tadi masih apa? Blank? Nah, masih blank. Terus pas ketemu suami tuh lebih diyakinin lagi. Oh, ketemunya di mana? Di terminal mana? Di Bisa. Enggak ya, di studio, Enggak. bukan terminal ya, studio. ketemunya tuh malah di Facebook. Oh, di Facebook. Jadi uniknya, Pasti dia duluan minta friend. iya. Jadi beliau ini suami aku dulu pernah ngechat tahun 2016 cuma nggak aku balas. Kok ingat banget sih tahunnya 2016? Ada historinya di, Gila ya kalau di cewek. Messenger. Sampai tahun-tahunnya aja inget ya, dulu ya. Jamnya, detiknya. Jamnya. Iya, tuh nggak bisa hilang itu. Bisa. Tapi aku balasnya tuh 2017 pas udah nggak kerja lagi. Oh, ngechatnya setahun baru dibalas. Iya. Oh, Nah abis gitu, Masih ada ininya. iya betul. Enggak, berarti lu waktu itu mesti dicuekin. Oh gitu. iya. iya. Soalnya kan nggak kenal. Oh, Jadi aku tuh orangnya jarang ngebales chat orang yang nggak aku kenal. Nah nggak tahu kenapa, memang udah qadarullah mungkin ya jodohnya. Aku bales tuh, oh kira dia ngechat lagi. iya ngechat lagi, pakai bahasa Jepang. Widih. Dia kan emang anak sastra Jepang. Dia dulu sok-sokan Jepangnya kan dia dulu masih penampilan. Ya jadi dulu dulu teman-temannya tuh suka nonton aku. Oh, Kalau aku manggung paling depan malah panggung umur berapa? manggung umur 19. Masih SMA. Enggak udah Lulus. udah lulus. Manggung di mana? Manggung di alun-alun Bandung, di Braga dulu sering. Jadi sama teman-teman cewek dulu. Genrenya tuh dulu Jepangan, makanya pas Oh, Jepang. Jepangan kayak gimana sih lagu apa sih Jepangan? lagu-lagu Jepang gitu. kartun-kartun. Oh, kartun-kartun. Dragon Ball gitu. Oh, Doraemon gitu. Ya. Ya gitu-gitulah. Lagu-lagu anime. Terus anime. Anime itu kartun-kartun ya? Iya, kartun Jepang. Terus Nah, udah gitu pas aku bales malamnya teleponan. sama dia? Iya, Oh. malamnya tuh teleponan karena aku kan udah nggak sibuk. Oh. Pas teleponan tuh aku bilang, aku nggak mau pacaran, aku maunya nikah. Lalu. Soalnya Waktu digituin gimana deh? Waktu itu. soalnya dia juga kan. Gimana kamu? Waktu digituin dulu gimana? Kan kita juga pengen cepat. Oh gitu. Ya udah Oh, waktunya kita. pengen cepet. Oke. Terus. Iya, udah gitu minggu depannya ketemu lah, seminggu kemudian ketemu. Pas ketemu itu langsung ngomongin tanggal pernikahan. Wih, Iya. kencan pertama. Iya.
Tapi beliau tuh langsung nanya dulu, tapi kamu mau nggak nikah sama aku? Jadi nggak mau jadi pacar aku, nggak mau nggak nikah sama aku lagi nyari istri. Hebat ya Dira. Masya Allah. Ngajak nikah ya. Iya. Saja. Bener loh. Terus itu langsung buat cincin kawin nggak? Enggak, Oh nggak, belum ya. kan nggak tahu ukurannya. Oh iya bener. Loh kan bisa aja ketemu langsung ke toko emas gitu. Duitnya dari mana? Ya kita dari ATM lah. Sekarang debit bisa gampang ya. Oke. Nah, pas pertama ketemu tuh aku memang pengen nikah juga. Aku mau memantapkan diri. Soalnya aku ngerasa aku nih nggak ada yang ngebimbing gitu. Jadi nggak tahu arah. Makanya aku pengen punya suami tuh pengen diarahkan. Ya, alhamdulillah bisa dapat Alhamdulillah. uang gratis gitu ya. Iya. Nah, udah gitu 3 minggu kemudian nikah. Oh, jadi pertama ketemu 3 minggu langsung nikah. Iya. Kilat juga ya berarti ya. Si cepat. Cepet ya. Nah, berarti orang tuanya siapa? Rosi waktu itu tahu nggak? Orang tua langsung tahu. Aku suruh datang ke kosan mama. Oh. Mah, Waktu ada. mamanya lagi nggak di luar negeri. Ya lagi ada di sini. Ma, ada yang mau ngajak ade nikah. Dulu kan rambutnya lebih panjang dari ini. Seberapa? Segini. Oh, Terus kurang. tinggi, Ini enggak ya. tinggi langsing Kalau putih. ini bisa buat ngelap-ngelap muka. Saja. Ya kalau nyuci baju bisa selempar ke belakang. Pangin dulu ke belakang. Terus pas pertama ketemu aku ajak mama. Oh. Mah, ini yang mau Dan ajak ini nikah. ternyata sama-sama seneng musik. Iya, Oh, ternyata Dira, suka. bandnya apa Dir? Bandnya apa namanya? Band. Hah? Iya ngeband, cuma masih tribute. Kita belum pakai lagu sendiri kita. Oh, oke. Tribute. Di ini apa namanya, wilayah kerjanya di Bogor apa di Bandung? Bogor. Hepan aja kita. Jadi buat melepas masa capek itu kita ngeband, hobi. Hobi. Oh, hobi buat nyari duit juga ya. Nah, kalau ini apa Dira, genrenya apa genrenya? Ya kan dewasanya di tahun 2000-an. Senangnya emo-emoan gitu. Imo. Apa tuh Imo? Ya ada Udah banget sih gue. jadi lebih dark gitu loh. Apa? Hitam putih. jadi yang stylenya di poni terus dilempar begitu kok. Poni lempar. Jadi iya, kalau Dedi kalau ngeliat poninya sampai begini, nah, Kayak dulu. Oh, Nah, iya. tapi iya beda, tapi yang, ya itu. yang dilempar begini gitu. Nah, itu. Kemayu bener kayak gitu. Enggak, genre musiknya genre apa? Iya itu emo itu jadi ya sebenarnya dia ranahnya alternatif tapi ada popangnya gitu. Oh, alternatif. Iya. Sedangkan si Rosi Kalau aku sih sebenarnya genrenya lebih luas. apa tuh? Kayak alternatif rock, emo, popang, semuanya suka. Ternyata gua ini ya awam soal musik nggak tahu genre-genre gitu ya. Tapi jangan didengar kok musik-musik itu aneh musik-musik Aneh. itu. Iya. Gua nggak taunya Golden Love Song, gua nggak taunya Evergreen ya. Evergreen gitu Iya. taunya. Oh iya, jadi ketahuan tuanya gua ya. Iya. Terus apa namanya? Setelah itu langsung nikah. Iya, langsung nikah. Sekarang jadi apa? Kerja apa Dira? Saya dokumentasi, fotografer, videografer drone. Oh, main media juga. Ini dia makanya saya lihat setupnya ini luar biasa. Aduh, jadi malu kita yang datangin videografernya. Dicuri ilmunya ini. Oh, Wih, dicuri. lightingnya begini. Ini mah standar pisan ini mah. Cakep luar biasa ini. Luar Luar biasa. Setupnya Ini cuma menang bola panel baru aja. Bagus, Mas. luar biasa. Iya, oh aduh. Nah, sekarang ini kan kemarin kan ceritanya merambah ke YouTube nih. Iya. Hah? Iya. Responnya kan katanya gimana? Respon siapa? Maksudnya Netizen. yang merespon netizen gitu? Macam-macam sih. Ada yang bilang apa ya, kayak ngejelek-jelekin apa yang aku pakai. Jadi dengan pakaian aku kayak gini tuh aku nggak pantas bermusik. Oke. Tuh. Ya. Karena mungkin genre musiknya tuh gimana ya? Apa karena musiknya? Pokoknya karena wanita berhijab, bercadar, main musik. Kan? ya karena itu, karena Oke. bercadar. Hmm. Jadi orang-orang tuh sampai ada yang ngehujat juga lewat DM, sampai ada yang ngehujat lewat komentar. Aku tuh sempat tutup
kolom komentar, mereka tuh larinya ke band, ke profil band aku. Oh. Jadi pada ngehujat gitu. Nggak pengen ini apa sekali-sekali main istilahnya lagu-lagu Islami gitu? Ada, aku suka nge-cover sholawatan. Tapi orang-orang tuh taunya aku cuma main musik rock. Tapi mereka tuh nggak ngelihat konten aku yang lain gitu. Banyaknya sih ngehujat duluan. Oke. Iya. Dira tahu? Dia baca itu disebutnya wanita akhir zaman. Wih, wanita akhir zaman. Mengerikan. Iya, itu yang ngomongnya begitu. Saya bilang, lah yang terbuka yang dangdutan yang jogetnya sampai selonjoran di lantai. Selonjoran. Iya, nggak akhir zaman ya. Iya, orang berhijab. Maksudnya kan kalau saya pikir antara hijab itu kan pilihan syariatnya dia, sedangkan bermusik itu sisi manusiawinya dia gitu. Dan orang mungkin belum bisa membedakan antara itu. Cuman ya kita minta didoakan saja, mudah-mudahan kita diberi Amin. hidayah. Nah, pengen tahu nih, Rosi berhijabnya itu setelah menikah Iya. langsung atau berapa lama dulu? Dulu pas awal nikah tuh aku nggak berhijab. Jadi sekitaran 2 tahun tuh aku masih labil gitu. Karena aku ngerasa dulu kan nggak berhijab, jadi aku merasa stylish dengan tidak berhijab awalnya. Aku tuh ketemunya tuh hijab-hijab yang ribet. Yang ribetnya tuh yang pakai peniti, yang pakai gitu-gitulah, lilit-lilit. Nah, suami tuh suka komplain. Kenapa susah bukanya? Katanya kamu kok ribet banget, kayaknya ibu aku berhijab nggak ribet deh. Nah, aku tuh ya udah, aku tuh dibuka lagi gitu, aku buka lagi ya, aku nggak mau berhijab. Tapi beliau tuh sering komen aku nggak suka ya baju kamu kelihatan orang, kamu kelihatan orang, bagian-bagian ini nggak suka aku. Nah, dari situ aku mikir, baju apa ya yang nggak akan dia komen. Awalnya itu dulu. Tapi pas aku coba, hidayahnya tuh mulai dari aku ditipu orang. Masya Allah. Jadi ditipunya tuh ada orang pesen gamis ke aku nih. Aku kan dulu jualan gamis? nggak jualan sih sekarang mah. Dulu jadi sempet open PO gitu. Nah, si orang ini tuh nge-cancel setengah lusin baju gamis. Dari situ aku pakein lah semua gamis-gamisnya. Jadi barang yang di-cancel yang dipakai. Iya, awalnya. Dan Masya Allahnya tuh aku nyaman, ngerasanya tuh kok nggak ribet ya ternyata pakai baju tuh. Dulu tuh sebelum berhijab, sebelum syar'i itu aku tuh suka ngerasa ribet, suka ngerasa kayak nggak punya baju. Jadi pas ngebuka lemari tuh bajunya ini lagi ya, bosen. Terus kayaknya kurang matching deh sama baju, sama bawahannya kurang matching. Selalu ribet kalau mau keluar tuh. Terus jadi atasnya hijab, bawahnya jeans ketat gitu ya. Iya, iya. Terus jeansnya jeans slim fit gitu ya, atau yang pensil gitu ya. Enggak sih, dulu nggak suka yang kayak gitu. Karena tomboy kan seringnya baju-baju gombrang. Nah, pas pakai gamis syar'i kayaknya cocok banget deh. Jadi nggak ribet atasan bawahan. Terus bajunya tuh simple banget. Pakai kerudungnya tuh udah ketemunya tuh yang syar'i yang langsung pakai gitu. Jadi sampai sekarang nggak pernah. Enggak, justru senang. Alhamdulillah dosa kita udah dikurangi dengan urusan beliau. Jadi sebelumnya itu kalau saya bawa motor nih, dia aduh ya, kan manggilnya ayah. Aduh ya. Benerin dulu. Iya, berangkatan. Aduh ya, berhenti lagi ya. Iya, itu ribetnya di situ. Ribet ya. Susah amat pakai gitu. Iya. Sekarang enggak berarti ya? Enggak, alhamdulillah. Enggak. Terus sekarang ya jadi lebih nyaman aja kalau kemana-mana tuh nggak ribet. Kalau dulu belum berhijab nih ya, mau ke acara musik pakai bajunya gini, mau ke olahraga pakai bajunya gini, kan beda-beda. Tapi kalau udah syar'i, apa yang kita pakai tuh ya itu lagi. Nah, itu terus. Iya. Enak banget. Terus gak boros pengeluaran baju. Ya gitu sih. Setengah lossing ternyata apa? Di cancel pakaian pribadi. Iya. Tapi alhamdulillah dari semenjak saat itu, dari semenjak cancelan itu sampai sekarang selalu pakai gamis. Alhamdulillah. Jadi kalau waktu itu gamisnya nggak di cancel, belum tentu pakai gamis tuh ya? Belum tentu. Masya Allah, itu memang. Untung di cancel ya dia. Jangan-jangan dia nyuruh cancel. Iya. Hidayah man. Nah, saya cuma tertariknya tadi waktu cerita setahun di gereja itu karena memang Rosinya juga senang musik,
temennya juga senang musik, Iya. gitu ya. Iya. Selama setahun nggak ada pikiran masuk agama Kristen gitu? Sebenarnya sempat sih. Jadi karena memang kondisi ya, kondisi yang memaksa aku untuk seperti itu. Pada saat itu tuh sempat ada ditawarin, tapi teman aku tuh dia udah masuk Kristen, udah murtad. Dia diadopsi sama ada yang belum punya anak, itu dia diadopsi. Siapa Tapi temen yang mana? teman aku, teman di sekolah. Tapi dia tuh harus masuk Kristen. Oh gitu. Dan akhirnya dia udah masuk Kristen sampai sekarang. Temen Muslim itu berarti? Iya, teman Muslim, teman sekolah, kakak kelas, ada yang kayak gitu. Iya. Terus aku memang sempat tergiur kan, karena memang aku kan jauh dari orang tua, Iya. terus nggak dapat kenyamanan di rumah, pengen diperhatiin. Terus temen aku ada yang kayak gitu bilang, kamu mau nggak? Bukan temen aku sih, ibunya itu diadopsi sama teman mama, tapi kamu harus masuk Kristen. Aku tuh ragunya tuh, jadi aku nggak meyakini 100%. Tapi aku sempat kemakan omongan ini nih, kamu tuh udah diselamatin sama Tuhan. Widih. Ya, Terus? lihat pengorbanan Tuhan. Dia udah menembus dengan darah dan dagingnya. Kamu nggak usah pusing lagi. Kamu tuh udah diselamatin kalau masuk kita. Widih. Nah, aku saat itu aku yang masih polos, yang masih nyari kenyamanan, sempet tuh pengen masuk gitu ya. Tapi tetap aku tuh, bagi aku Tuhan 3 tuh nggak masuk. Itu. Gini sebenarnya, mereka sih nggak bilang Tuhan 3, Tuhan mereka tetap satu, kata mereka ya. Iya. Tuhan kita tetap esa. Tapi, nah ada tapinya. Selalu ada tapinya. Iya. Tapi bermanifestasi dalam 3 pribadi. Gitu. Nah, itu. Mereka mau diikat kayak apa, dipaksa suruh ngomong Tuhan 3 nggak mau. Tetap bilang Tuhan 1. Iya. Cuman itu ada 3 pribadi itulah. Iya. Gitu. Oh. Iya, aku sempat juga Apa? Nggak mau ya Rasi ya? nggak mau. Terus aku yang paling aku bikin nggak mau banget tuh pas aku bilang nih, aku nggak bisa ikut gereja lagi. Mama aku kayaknya tahu deh. Jadi mamaku tuh nggak tahu aku sering ke gereja waktu itu. Taunya aku main ke rumah temen. Nah, pas aku bilang kayak gitu, aku tuh awalnya tuh gara-gara dia nyuruh aku sholat, tapi nggak usah pakai bacaan sholat. Yang nyuruh sholat siapa Mama? Mamanya teman aku. Oh yang ngajak gereja itu? Ya, jadi Nyuruh sholat tapi nggak usah pakai bacaan sholat? ya, jadi katanya gini, nanti mama ajarin bahasa Ibrani. Kamu ganti ya bahasa bacaan sholat kamu jadi bahasa Ibrani. Gitu. Nah di situ aku kaget ya. Aku ngerasa kayaknya enggak deh. Dan dari situ aku udah jarang. Oke. Berarti yang ngajakin Rosi untuk masuk Kristen tuh mama temennya berarti ya? Iya. Temennya sih enggak ya berarti? Enggak. Temennya tuh, bahkan temen aku tuh dari dulu emang tertarik sama Islam. Oh. Cuma emang orang tuanya gak ngizinin. Oh. Gitu. Nah itu waktu dia masuk Islam orang tuanya tahu nggak tuh? Tahu. Terus diusir? Kurang tahu ya kalau itu. Belum ada update terkini lagi. Iya. Ada update. Nanti coba di kontak, mungkin bisa main Mana, ke kalau tempat. boleh minta nomor HP-nya nanti biar di kontak sama Melisa. Ya boleh nanti. Atau kita pengen dengar ceritanya gitu ya. Nanti Mereka dikabarin. kapan komunikasi sama dia? 2 tahun yang lalu lah. Taunya dia masuk Islam? Dari sosial media, iya. Oh udah pakai hijab. Ya. Dulu tuh agak menjauh karena itu. Jadi emang kurang enggak satu pemahaman lagi. Itu sebenarnya kan ketika dia udah masuk Islam harusnya bayan ya. Udah sama-sama Muslim ya. Enggak tahu. Ada sesuatu yang bikin silaturahmi buruk. Oh. Iya. Ya mungkin. Rebutan cowok apa gimana? Enggak. Jadi supaya silaturahmi berlanjut, titik-titik. Pinjam dulu 100. Jadi ya itulah. Oke. Iya. Itu mah urusan Iya. kita gitu lah. Tapi sebelum Islam itu pada saat Iya. Oke. Nah terus Rosi pakai cadar disuruh sama Dira? Enggak juga. Enggak juga. Mau Jadi sendiri? ya. Alhamdulillah. Nah, jadi pas berhijab syar'i itu enggak langsung pakai cadar. Aku kan tinggalnya di lingkungan yang Masya Allah tuh banyak banget yang pakai cadar ya. Oh gitu. Jadi di
siapa tahu ada yang tahu ya daerah Empang, Bogor kota. Empang Bogor. Iya. Oke. Di situ tuh aku sering ngeliat nih. Aku kan sering jajan orangnya ya. Sering Nyemil. Itu badannya. Ini kan hasilnya. Yang sering jajan ini dia apa lakinya? Berdua. Aku sih sebenarnya suami ngabisin. Oh, oke. Jadi Rosi yang jajan, tapi Iya. yang nyemilin, tapi dia ngabisin. Iya. Pantesan. Nah, udah gitu aku tuh adalah rumah sakit di Bogor. Nah, di situ tuh banyak jajanan. RS Umi. Nah, RS Harus Umi. Umi. Nah, di situ tuh banyak banget yang pakai cadar hitam nikob gitu. Aku ngelihatnya tuh, masya Allah ya, kayaknya adem banget ngelihatnya. Terus mereka tuh pada stylish walaupun mereka syar'i. Nah, aku Stylishnya gimana? stylishnya tuh jadi ada yang nikobnya, ada bunganya. Pokoknya pakai handshock. Kelihatannya tuh mewah gitu bagi aku. Oke. Nah, di situ Itu aku orang Indo asli apa orang Arab itu? banyaknya sih Arab kalau di situ. Orang Arab. Kan nggak kelihatan gini. Iya. Terus aku sempat kepikiran apa aku pakai cadar aja ya. Cadar. Tapi aku nggak bilang sama suami. Nah, pas aku tuh sempat punya temen yang ngobrol bareng gitu. Gimana ya kalau kita pakai cadar? Kalau aku sih ayo. Aku kan nggak mau nanggung ya kalau ngapa-ngapain tuh. Jadi semenjak saat itu pas aku beli cadar sampai sekarang aku alhamdulillah pakai udah 2 tahun. Waktu pertama pakai cadar, gimana reaksinya dia? Oh, kok kayak ninja gitu enggak? Nah, yang ditanyanya yang mana nih? Yang ini aja deh. Yang ini. Ya, Rosi dong. Ini gimana? Nanti baru konfirmasi soal bener nggak gitu. Waktu itu sih suami seneng-seneng aja ya. Senang. Alhamdulillah. Gimana? Kita mah jadi suami kalau istri mau menutup Iya, ya kamu seneng seneng. kita. Jadi pertanggungjawaban kita di akhirat Iya. kurang gitu. Sama seneng deh ya. Makin ketutup nih. Iya. Jalannya cuma 2 doang nih. Iya. Eksklusif. Eksklusif. Nah, iya. Soalnya Alhamdulillah. dulu tuh ngerasa nggak nyaman ya, karena ada tuh temen dia yang kalau ke rumah tuh kalau ngobrol sama kita tuh gini nih. Ngeliatin terus. Iya. Aku kan emang tahu, tapi dia nggak mungkin aneh-aneh ya. Cuma akunya aja yang nggak nyaman. Iya. Orangnya sih baik, cuma gitulah. Ada beberapa orang juga yang padahal tahu aku udah nikah, masih aja deketin gitu. Dari situ mulai, dah aku pengen bercadar aja. Nikah masih aja deketin Ada, ya. yang namanya yang gitu mah ada aja kok. Iya. Ya alhamdulillah ya berarti ya. Alhamdulillah. Ini ya. Nah, terus setelah Rosi menikah, mengejar ketertinggalan ibadahnya gimana? Aduh berat Kejar banget. Dikejar nggak? Berat banget. Jadi di situ tuh aku mulai pelan-pelan lagi ya. Pelan-pelan buat belajar sholat. Tertib lah, disiplin sholat. Terus sering-sering sholawatan dimanapun. Kan kalau dulu mau berangkat kemana-mana tuh ya berangkat aja gitu. Iya. Tapi kalau sekarang suami sering ngajarin kalau mau berangkat baca ini gitu. Suaminya kayak ustadz juga ya berarti. Masya Allah. Keren. Trying to be better. Iya. Coba. Lain orang USA. Alhamdulillah. Terus Yang paling ikronya mulai nggak ikronya? ikronya enggak sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ngaji tuh bisa Tinggal ngebut gitu ya. ya tinggal rajinin aja. Suami sih yang bikin aku istiqomah tuh, Alhamdulillah. yang ngebantunya. Gak nyangka ya panggil begini ya. Oh bisa aja. Asik. Iya ya lanjut. Tapi yang utamanya lillahi ta'ala dulu. Lillahi ta'ala, ya, betul. Baru keduanya dorongan dari suami. Oke. Mungkin kalau nggak sama suami, kalau nggak nikah, belum tentu aku berhijab kayak sekarang. Tuh makanya dengerin tuh ya. Ukti. Nah, Iya. ya kalau mau ibadahnya tambah kencang, buru-buru nikah gitu ya. Bener. Tapi nikahnya sama orang yang tepat dulu. Iya ya. Cari tahu dulu nih calon suami kita itu kayak gimana. Yang utama tuh harus takut sama Allah. Iya dong. Kalau misalkan udah takut sama Allah, mau ngapa-ngapain pun takut. Ya. Itu yang paling penting. Terus Karena tanggung jawab iya. keluarga antara rekannya istri kan di tangan suami. Iya, itu berat banget. Dan harus tahu porsi masing-masing sih. Itu kalau mau nikah. Tapi ini apa namanya? Suka ngomel nggak suami enggak ya? Ini
cerewet banget. Enggak, yang cerewet yang mana? Ini apa ini? Suami. Ini cerewet. Suami. Aku juga bawel. Aku juga bawel, cuma Kalau udah berantem loh. aku tuh bawelnya tuh bukan hal-hal yang penting. Iya. Tapi kadang-kadang kalau kerjaan nih, kan kita sama-sama di dokumentasi. Jadi kita kadang-kadang weddingan. Oh. Sepaket, saya video dia foto. Oh, gitu. Iya. Atau kadang kita split job. Dia moto di lokasi A, saya video di lokasi B. Iya. Itu kalau terima bayaran sih sendiri tuh. Ya kita barengi kan. Bukan maksudnya dari customernya bayarannya sih Iya, sendiri. iya. Iya. Oh, oke. Jadi barangkali Gitu kalau ya. perlu foto video cewek ini. Iya. Video wedding maksudnya. Iya, Apa foto, aja gitu. video. Boleh, Ya. boleh. Nanti Kalau siapa ada tahu yang butuh. punya studio sendiri. Belum. Oh, jadi outdoor aja di luar. Iya. Masuk di luar. Iya, Freelance aja kita. Freelance aja. Oh. Nah, kalau Siapa aku tahu boleh nanti, insya Allah. amin, mudah-mudahan ada rezeki. Jadi Rosi apa? Foto. Fotografer bisa, videografer bisa. Oh. Iya. Kalau diranya, Dira foto video drone. oh sama video sama foto Tapi juga. kadang-kadang saya lapangan aja. Habis ngambil footage, stock footage, kasih dia pulang rebahan dia ngedit. Iya. Oh gitu. Ngedit. Makanya aku suka bawel. Oh berarti jago ngedit juga. Ngedit gitu. Lakinya nggak mau diedit lagi. Sebenarnya yang ngajarin suami Oh juga. gitu. Cuma Alhamdulillah. aku yang lebih sering di rumah. Iya. Jadi kalau bahan-bahannya ada yang kurang nih, aku suka ngomel. Kamu gimana sih? Gitu. Bisa kompak gitu ya laki ya, video iya, foto iya, Masih, bahkan. sebenarnya kalau istri tuh bisa diatur suami mau jadi apa. Oh ide. Terus jadi kalau terima bayaran masing-masing, setor nggak ke sini? Setor. Gitu. Oh setor. Satu jalur, Setor satu. gitu. Setor gitu. Iya. Kita ngantongin duit nih. Udah dikodok, udah hilang besoknya. Iya. Masuk ada ini. Langsung diamanin. Lagi nyaruhnya di situ. Salah jangan naruh ke situ. Iya. Pokoknya nggak pernah megang uang aja kalau suami. Jangan dong. Kan ATM-nya satu berdua. Terus dia sama sekali nggak pakai uang. Enggak. Tega bener. Tapi kalau mau OTW dikasih uang. Oh, TW dikasih uang. Bensin. Kirain. Kalau sekarang kan nggak ngerokok jadi Jangan sama sekali nggak pegang uang, bahaya juga. Nanti kalau enggak di kasihan. jalan mau beli apa? Minum. Minum. Pantas saya dibeli rokok baru tahu sekarang. Enggak sih, nggak Karena pernah kan juga. dikasih duit rumahnya. Oh. Kirain mau ngurangin rokok temen gitu. Udah jarang sih. Senang saya dengarnya ya, nih suami istri udah kerjanya sama, Iya. bidangnya sama, bisa kerja sama jadinya. Iya. Sehobi juga. Sehobi juga. Tapi masing-masing sih kalau hobi. Oke. Paling kalau suami ngeband, aku yang videoin. Oh. Kalau aku ngeband, suami yang Yang punya videoin. channel siapa Rosi? Ya Nah, kalau itu. untuk sosmed untuk Iya. pribadi dia saya serahkan Oh, berarti dia nggak- sendiri aja. Berarti ngerangkap deh ya. Iya. Jadi marketing digital gitu ya. Iya. Marketing, terus istri, rumah tangga, udah Oke. rangkap. Capek ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih Kan dikasih udah kesibukan. setor, udah setor. Iya. Iya. Nggak setor mah awas aja gitu ya. Iya. Hmm. Tidur di luar. Alhamdulillah. Wih, kenapa? Wih, enggak pernah galak aku. Kira itu Enggak, ih. Kalau kamu Tapi lebih galak suami. Oh, jangan galak-galak dong. untuk aturan kita Iya. harus menjadi pionir di Iya. keluarga bah. Iya. Ya, kita Kalau suaminya enggak kokoh, nanti gini. Apa tuh? Ini ular panggang gitu. Perahunya oleng. Oke. Nah, mau nanya nih. Iya. Apa kalau di daerahnya tempat Rosi itu ada kayak semacam kristenisasi gitu nggak? Alhamdulillah sih kalau yang sekarang sih nggak ada. Nah, Tapi kalau di Bandung itu ada sih tempat di kristenisasi. Bandung atau di Bogor? Di Bandung. Ini kan tinggal di Bogor. ya Kalau jadi kita menceritakan yang zaman beliau sebelum sama saya. Oke. Hitungannya benar-benar semua kristenisasi. Di mana dulu di Bandung? Kayak apa dulu kristenisasinya? Jadi lebih ke orang-orang yang nggak punya sih. Oh, Nah. ngincernya orang-orang nggak punya. Ya, terus sama anak-anak yang broken home kayak aku. Jadi memang sasaran empuknya tuh menurut mereka orang-orang itu. Jadi mereka tuh selalu bilang orang-orang kita tuh dikasih kekayaan loh sama Tuhan. Lihat, coba kamu lihat orang-orang kayak kita tuh pasti kaya raya. Tapi kalau orang Islam tuh kebanyakan miskin. Musim. Iya, selalu bilang kayak gitu. Dan parahnya lagi,
pas aku bahas dulu kan memang dari dulu tuh berita Palestina itu dari dulu selalu ada kan. Nah aku tuh ngomong sama teman aku, ih kasihan ya orang Palestina gitu. Tapi teman aku jawabnya, kamu harus tahu kebenaran. Nanti kita ngobrol sama mama. Nah kata mamanya tuh di Palestina itu memang itu tuh tanah hak, bukan tanah mereka. Jadi mereka pantas digituin. Di situ ya pertama karena aku disuruh sholat bahasa Ibrani, terus pas aku dengar mereka bilang Palestina pantas dijajah, udah aku skip aja itu. Oke. Nah, selain itu modusnya apa? Waktu nyari-nyari anak miskin, anak-anak yang broken home gitu, modusnya kayak gimana? Ngasih-ngasih makanan gitu? Iya. Gitu juga. Kayak gitu. Suka ngasih-ngasih. Kalau kamu kampung gitu? Enggak sih, enggak seterbuka itu. Ke rumah-rumah berarti? Enggak deket secara pribadi aja dulu. Iya gitu, personal. Ya. Jadi enggak masif. Tapi kalau teman kamu katanya ada yang masuk Kristen juga? Ada ya. Jadi memang kristenisasi terjadi kok ya di daerah-daerah itu. Jadi model teman saya juga ada yang misalnya deketin, kan saya lingkungan Jepang gitu kan gitulah ya dulu ya, cosplay gitu, perwibu-wibuan. Ibu-ibu. Bapak-bapak. Jadi misalnya dia ngedeketin satu cosplayer cewek, ya dia nonis. Nonis. Ya, nggak lama ngeliat ternyata udah married di gereja. Padahal saya kenal deket itu bapaknya itu muazin. Allah. Bapaknya muazin. Tahu-tahu udah nikah di gereja ya begitu. Jadi memang jadi kristenisasi itu kami berpandangan bukan sesuatu yang sepele, itu terjadi tetap ada. Iya, di daerah-daerah khususnya. Iya.